Perkenalkan, saya Evi Aprinda Silalahi, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 7 Kota Pematang Siantar. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh ibu yang cantik yang luar biasa. Ada Ibu Melva Simarmata SPD. Beliau adalah salah satu guru mapel IPA di UPTD SMP Negeri 7 Kota Pematang Siantar. Selamat pagi Ibu Melva. Selamat pagi Ibu Evi. Apa kabarnya Ibu Melva? Puji Tuhan luar biasa Ibu. Ibu Evi apa kabar? Saya juga baik Bu, luar biasa. Kalau keadaan kita baik, enak ngobrolnya ya Bu ya? Iya benar Ibu. Nah, pada kesempatan ini Bu, saya akan menginformasikan bahwa nanti ketika Ibu melaksanakan kegiatan belajar di kelas bersama anak-anak, saya akan melakukan supervisi, di mana saya hadir pada kesempatan itu, kemudian saya mengobservasi atau mengamati kegiatan belajar yang berlangsung yang Ibu lakukan bersama anak didik di kelas ini. Begitu Ibu. Supaya kita ketahui bersama ya Ibu, adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya proses kegiatan belajar yang Ibu lakukan bersama anak didik di kelas. Nah, dalam supervisi ini Bu, ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu ada kegiatan praobservasi ya Ibu ya. Ini yang saat ini sedang kita lakukan. Kemudian nanti ada supervisi, saya mengamati di kelas. Dan yang ketiga nanti yang terakhir ada pasca observasi ya Ibu ya. Mungkin Ibu bertanya-tanya kenapa ya harus ada kegiatan praobservasi begitu ya Bu? Oke, jadi saya jelaskan sedikit Ibu. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menjadi persiapan awal bagi kegiatan supervisi Bu. Jadi nanti dalam hal ini nanti Ibu bisa lebih percaya diri jadi, kemudian lebih mantap lagi dan lebih siap untuk melakukan pembelajaran di kelas bersama anak-anak Ibu. Itulah tujuan kegiatan ini Bu. Baik. Oke. Nah Ibu, kemarin saya sudah berikan ada lembar pengembangan, sudah diterima Bu? Ya, sudah Bu. Saya sudah membaca. Wah, luar biasa Bu Melva ya, sudah dibaca juga. Nah, terkait hal tersebut Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dalam kegiatan praobservasi ini. Izin ya Ibu? Baik Ibu. Oke. Pertanyaan pertama Ibu, nanti dalam melakukan proses pembelajaran, Ibu ini kan akan menetapkan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya nanti Bu? Baik Ibu Evi, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran yang saya nanti akan saya lakukan yaitu 1. Mengklasifikasikan proses pertumbuhan dan perkembangan baik itu hewan maupun tumbuhan. 2. Menyediakan hasil telaah tentang pengembangan proses pertumbuhan dan hewan. Berarti tujuannya ada 2 ya Ibu ya. Nah, kemudian Ibu pertanyaan berikutnya, untuk mencapai tujuan ini tentunya ada hal-hal yang perlu Ibu kembangkan. Jadi fokus kepada area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas nanti seperti apa Ibu? Baik Ibu Evi, salah satunya pastinya ya guru harus dapat mengelola kelas ya Ibu ya. Terus dengan itu metode diskusi peserta didik juga harus mampu memahami konsep materi pembelajaran yang disampaikan.
dan peserta didik juga harus lebih aktif dalam proses dan mengeksplor kemampuan yang memiliki hingga dapat terpusat pada peserta didik seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu Melva ya. Jadi area pengembangannya bukan hanya dari diri gurunya ya Bu, Iya. tapi Ibu juga melihat apa yang perlu dikembangkan pada peserta didik paling utama, begitu ya Bu ya? Wah, luar biasa Ibu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya juga Ibu, hal yang penting juga ini perlu saya tanyakan. Setelah Ibu menetapkan tujuannya, kemudian Ibu tadi melihat aspek-aspek mana yang perlu Ibu kembangkan, apa strategi Bu yang Ibu persiapkan untuk mencapai kedua hal ini? Baik Ibu Evi, strategi yang saya rancang itu adalah membuat metode diskusi ya Ibu Evi, membuat video pembelajaran yang menarik supaya lebih mendorong anak-anak dalam metode pembelajaran. Begitu juga dengan membuat lembar kerja peserta didik Ibu Evi, menyiapkan modul ajar ya pastinya ya, bahan seperti buku guru dan buku siswa seperti itu Ibu. Wah, luar biasa ya Bu ya, persiapan strateginya ya. Tapi yang menarik buat saya Bu tadi media ya. Kira-kira media apa nanti yang Ibu tentukan Bu untuk kegiatan belajar ini? Baik Ibu Evi, yang saya sediakan itu seperti media PowerPoint, gambar perkembangan, karena sangat menarik jika kita membuat video ya pembelajaran, mungkin anak-anak lebih mendorong ya melihat video tersebut ya, seperti itu Bu. Oke Bu, jadi untuk media itu sendiri tentunya perlu pendukung ya Bu ya. Kira-kira bentuk dukungannya seperti apa yang dibutuhkan dari sekolah untuk menyiapkan media pembelajaran itu? Ya, seperti sarana yang saya sangat mendukung ya Bu ya, harus ada memiliki infocus, seperti speaker juga itu sangat mendukung. Supaya seru ya Bu ya Iya, kegiatan benar. belajarnya. Disediakan Bu di sekolah? Ya, disediakan Ibu. Wah, luar biasa ya, di sekolah ada ya Bu ya. Jadi kita bisa pakai ya Iya, untuk persiapan yang lebih baik lagi. Nah Ibu Melva, Ibu tadi sudah menyampaikan mulai dari tujuan, kemudian area pengembangan, baru kemudian strategi. Nah, berikutnya yang perlu juga Ibu Melva harus rencanakan, kira-kira menurut Ibu kalau berhasil itu seperti apa proses pembelajarannya? Maksud saya begini Bu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan bagi Ibu dalam proses pelaksanaan yang berjalan nanti Bu? baik Ibu. Tentunya peserta didik secara keseluruhan harus dapat mencapai tujuan pembelajarannya dulu ya Ibu Evi, seperti itu, supaya mereka mendapatkan nilai terbaik, nilai pencapaian ya, seperti itu. Nah, jadi siswa juga terlibat aktif begitu ya Bu ya. Oke, luar biasa Ibu, itulah ukurannya ya. Tujuan pembelajaran juga tercapai, kemudian siswanya aktif, baru kemudian juga nilainya untuk evaluasi juga sesuai standar, begitu ya Bu ya. Oke, kapan Bu kira-kira kegiatan pembelajaran ini bisa disupervisi Bu? Baik Ibu, hari Rabu juga boleh mungkin ya Bu ya. Kebetulan saya masuk di kelas 71 di situ. Les pelajarannya les pertama, les kedua dan les ketiga. Ya, berarti fiksi ya Bu ya di hari Rabu. Hari Rabu. Les pertama, kedua, ketiga ya Ibu ya. Baik, nanti saya akan hadir di sana ya Ibu ya. Oke. Nah, kemudian saya juga akan sampaikan terima kasih banyak nih buat Ibu atas bincang-bincang kita dalam kegiatan praobservasi ini. Saya juga mengapresiasi jawaban-jawaban Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk terakhirnya Ibu, masih boleh ya Bu ya? Baik Ibu, boleh. Terakhirnya saya mau tanyakan kepada Ibu, kira-kira ada nggak manfaat kegiatan praobservasi ini bagi Ibu? Wah, menurut saya pribadi ya Bu ya, saya sangat tertarik banget ya Bu ya dalam metode pembelajaran yang Ibu berikan seperti praobservasi seperti ini ya Ibu ya. Sepertinya Bu, saya lebih menyediakan atau mempersiapkan ya dalam kegiatan sebaik itu hal-hal yang perlu saya siapkan seperti itu Ibu. Berarti jadi lebih kepada lebih terbuka untuk mempersiapkan apa hal-hal yang Dalam proses diperlukannya dalam kegiatan. proses nanti ya Bu ya. Iya, benar. Jadi nanti tinggal eksekusi langsung kegiatan belajarnya matang gitu Bu ya, karena Iya, sudah benar. direncanakan benar-benar dalam praobservasi ini. Iya. Wah, luar biasa sekali Bu Melva, bincang-bincang kita ini ternyata sangat positif ya Bu Melva ya. Iya, Ibu. Mudah-mudahan bukan hanya positif
berdua, tapi juga untuk anak-anak kita Kalitan. Iya, benar. Oke. Nah, Ibu Melva, demikian bincang-bincang kita tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Melva? Cukup? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di kegiatan supervisi ya, Bu Melva ya. Baik, Ibu Evi. Pembelajaran kita saat ini kita telah memulai pembelajaran kita. Kita melakukan dulu ya. Elizabeth, boleh dipimpin lagi Elizabeth. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan telah memberikan kami kesejahteraan Tuhan bisa sampai pada pagi ini. Tuhan dengan memberi nazar kami, Tuhan tolong menerima kami, jagalah kami, berikanlah kami kebenaran supaya kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan, hanya inilah doa anakmu Yesus Kristus. Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Hakim apa? Siapa lagi? Nanti yang apa nggak ada yang sakit aja ya? Indikasi perkembangan makhluk hidup baik tumbuhan dan hewan. Apa tujuan pembelajaran kita? Coba sama-sama bacakan di depan. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita buat hari ini. Yang diambil di situ, perhatikan, ada contoh gambar di situ. Di situ gambarnya perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Jadi, seandainya kita mempelajari tentang perkembangbiakan, otomatis prosesnya, iya kan? Yang kita pelajari. Di situ ada proses pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Dimulai dari apa ya? Tunas. Terus apa lagi? Terus? Lanjut? Terus? Itu memiliki 3 bagian, yaitu terdapat umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Nah, itu yang disebut dengan proses perkembangan biakan vegetatif alami pada tumbuhan. Jadi kita kan di sini prosesnya. Prosesnya gimana supaya tumbuhan itu tumbuh sempurna, dimulailah dari tunas. Jadi tumbuhan itu perkembangbiakan bukan dari tumbuhan aja. Hewan juga memiliki proses pertumbuhan dan perkembangan, iya kan? Contohnya kita ambil lagi, ada di sini proses pertumbuhan tentang. Lanjut. Jadi di sini ada gambar ayam. Perhatikan proses perkembangan tentang ayam. Di situ ada telur, ada embrio, ada telurnya menetas ya kan, menjadi anak ayam, baru dia prosesnya menjadi ayam seutuhnya, ya kan? Oke, perhatikan di embrio itu dia ada prosesnya supaya dia menjadi anak ayam, ya kan? Dia diproses supaya menjadi anak ayam, lalu dia menetaskan anak ayam. Anak ayam itu menjadi ayam seutuhnya di situ, ya kan? Terus kalau udah menjadi ayam seutuhnya, dia juga dapat reproduksi kembali dan dia dapat bertelur kembali, iya kan? Itulah dia prosesnya. Jadi banyak lagi, bukan dari ayam aja, seperti kupu-kupu. Kita ambil contohnya. Apa itu? Prosesnya dari apa ya? Dari tulang dulu baru larva, baru selesai larva kepompong, terus baru menjadi kupu-kupu seutuhnya. Itu juga proses perkembangan dia. Jadi banyak macam-macam, selain dari ayam juga ada juga kupu-kupu, proses perkembangannya. Begitu juga dengan hewan-hewan lainnya. Begitu juga dengan tumbuhan tersebut. Ada juga dia proses pertumbuhannya dari biji, ya kan? Terus ada juga dari tunas. Ada juga proses pertumbuhannya dari apa itu? Dari batang, iya kan? Supaya dia dapat bertumbuh bisa dia dari batang, bukan dari biji, bukan dari
Bagaimana perasaannya sekarang, Bu? Ya pastinya ya Bu Evi ya, awalnya pasti deg-degan ya Bu, tapi Pasti. berjalan ke depannya ya mungkin saya udah lebih terbiasa ya. Ya sering berjalannya waktu seperti itu Bu Evi. Jadi udah lega sekarang ya, Bu ya? Udah lega. Wah, mantap. Lega itu yang penting, Bu. Ya. Nah, kemudian Ibu, saya memang sudah mengamati ya Bu ya, proses kegiatan belajar yang dilakukan. Jadi saya melihat bahwa prosesnya sudah berjalan sesuai dengan alurnya ya Bu ya, yang kita bicarakan di awal, yaitu di praobservasi. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu mendengar ini, Bu? Ya pasti saya merasa senang ya Bu ya. Baik seperti yang Ibu sampaikan di awal ya, yang praobservasi kita sudah membicarakannya awalnya, ya seperti itu Ibu. Ya, tentunya ya, kita senang kalau udah sesuai dengan standar ya Bu Iya, ya. benar. Nah, kemudian saya mau bertanya nih Bu, izin ya Bu ya. Iya baik Ibu. Oke. Pada pembicaraan kita di praobservasi, menurut Ibu, apa-apa saja yang sudah terpenuhi saat Ibu melakukan kegiatan belajar tadi? Baik Ibu Evi. Yang sudah berjalan ya seperti itu ya Bu ya. Iya, Yang sudah benar. berjalan seperti penerapan metode Ibu ya. Seperti penerapan metode, strategi, penyampaian tujuan pembelajaran, seperti aspek-aspek yang akan dikembangkan seperti itu Bu, yang sudah dilakukan. Oke, berarti yang sudah terpenuhi Bu ya, mulai dari penyampaian tujuan pembelajarannya, penerapan metode strateginya, kemudian fokus pada pengembangan yang sudah direncanakan di awal begitu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Bu, berarti sudah banyak yang terpenuhi ya Ibu ya. Nah, kembali Bu, saya bertanya, walaupun misalkan menurut Ibu banyak yang sudah terpenuhi dan menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan baik, tentunya sebagai seorang guru kita masih melihat apa hal-hal yang masih perlu kita kembangkan dalam kelas belajar kita, melihat situasi dan kondisi yang sudah berjalan. Menurut Ibu, apakah masih ada yang perlu dikembangkan di kelas belajar Ibu melihat dari proses pelaksanaan yang berjalan itu Bu? Baik Bu Evi, yang perlu ya, yang perlu itu Ibu, yang saya lihat seperti peserta didik itu kurang lebih aktif gitu loh Bu. Menurut saya keaktifannya itu masih 80% seperti itu Ibu Evi, dalam mengikuti metode belajar. Iya, berarti harapannya 100%. Iya benar. Ya, Nggak maksimal. bisa 100%, minimal 90%. Iya benar. Memang Bu, itulah semua harapan kita para guru. Jadi anak-anak kita belajar di kelas itu semuanya terlibat, semuanya aktif begitu ya Bu ya. Nah, tentunya Bu, untuk melihat hal ini Ibu sudah merancang. Kira-kira nanti ke depannya untuk proses pembelajaran berikutnya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pasti ada ya Bu ya? Iya. Oke, silakan Ibu. Baik Bu Evi, yang saya akan lakukan ya, dimulai seperti melakukan asesmen diagnostik seperti itu Ibu Evi, mulai dari gaya belajar, penyampaian belajar, kesiapan belajar seperti itu Ibu. Oke, berarti Ibu sudah memikirkan untuk mengatasi keaktifan belajar ini. Di awal Ibu melakukan pemetaan ya, Iya, ya, pemetaan kebutuhan belajar. Jadi Ibu mau melihat bagaimana gaya belajar si anak, Iya benar. bagaimana minatnya, begitu ya Bu ya. Iya. Terus kemudian bagaimana kesiapannya. Iya, sesuai dengan aspek. Iya. Jadi Masing-masing memang benar versi sekali. masing-masing. Iya, benar sekali memang ya Ibu Melva, bahwa seharusnya memang di awal itu kita harus melihat bahwa setiap peserta didik kita itu unik. Jadi kita harus memetakan, karena tentunya gaya belajar setiap anak itu berbeda. Iya benar. Iya, minatnya juga berbeda dan kesiapan belajarnya juga berbeda. Jika itu kita lakukan di awal, tentunya nanti anak-anak ini akan belajar sesuai dengan potensinya Iya, masing-masing. masing-masing. Jadi kalau sudah sesuai dengan potensinya masing-masing, ini akan terkait nanti Bu dengan keaktifan mereka. Kalau mereka sudah nyaman, pasti mereka aktif ya Bu ya. Aktif. Oke, ya. Luar biasa sekali Bu. Jadi saya sangat mendukung sekali apa yang Ibu rencanakan ya Ibu ya. Iya. Lakukan pemetaan kebutuhan belajar anak. Nah Ibu, sangat positif sekali ya Bu ya. Mulai dari pembicaraan kita di praobservasi sampai di pasca ini, saya sekali lagi sangat mengapresiasi seluruh penyampaian Ibu. Nah kemudian Bu, saya mau tanya nih Bu ya.
berbagi pengalaman aja. Menurut Ibu ada nggak manfaat kegiatan supervisi ini menurut Ibu? Baik Ibu, pastinya ya, pastinya sangat bermanfaat, namanya juga untuk mendukung peserta didik ya Bu ya dalam kegiatan pembelajarannya ya. Dan kalau saya sih ya semakin lebih mantap lagi nantinya ke depannya seperti Ibu dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Lebih kepada persiapannya Iya, ya Bu ya, persiapannya. direncanakan, dilaksanakan semakin Iya, mantap ya Bu ya. benar, iya. Wah luar biasa sekali ternyata manfaatnya Ibu. Semoga ya manfaat ini benar-benar berdampak sekali untuk Ibu dan untuk kita semua, Iya. terutama untuk anak didik Peserta Ibu. didik, Iya iya. benar. Nah kemudian Ibu rencana tindak lanjut Ibu setelah kegiatan supervisi ini ada Bu? Ya, rencana saya sih Bu lebih fokus ke peserta didik Bu ya. Lebih fokus dalam pengembangan peserta didik supaya lebih aktif lagi dalam belajarnya seperti itu Ibu. Jadi maksudnya supaya pembelajaran itu berpusat kepada peserta Iya, didik ya benar, Bu, itu benar. yang lebih Ibu terapkan nanti ke depannya Iya, gitu. benar. Wah luar biasa sekali Bu. Demikian memang filosofi Ki-Hajar Dewantara juga mengajarkan hal tersebut bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Iya. Jadi peserta didik itu kita tuntun tumbuh kembangnya, jadi nggak kita paksa gitu ya. Iya. Jadi peserta didik itu bukan kertas kosong, bukan yang kita isi sesuka hati kita versi guru masing-masing, bukan ya Bu, tapi mereka punya keunikan masing-masing. Iya. Kelebihan Biarkan mengalir ya, Bu, iya ya. benar sekali. Mengalir. Jadi kita sebagai guru menuntun mereka supaya proses menuntun itu mereka benar-benar diperhatikan secara keseluruhan begitu Bu. Oke, sangat positif sekali ya Bu ya. Nah, kemudian ada lagi yang mau disampaikan Ibu Melva? Baik Bu, sudah cukup. Oke. Terima kasih ya Ibu Melva ya, perbincangan kita dari awal mulai ke observasi sampai kegiatan tahap supervisi saya mengamati Ibu mengajar di kelas dan sampai di tahap akhir ini pasca observasi. Saya sangat sekali berulang-ulang berterima kasih kepada Ibu, luar biasa Ibu. Saya berharap kedepannya Ibu menjadi guru yang lebih baik dan luar biasa lagi Ibu ya. Ibu Evi, begini juga Ibu ya, Ibu Evi ya. Iya. Semoga berjalan dengan lancar Iya, rencana. rencana-rencana ke Iya, depan Ibu. benar. Sukses dan sehat untuk kita ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Evi.